Ya, jadi sebenarnya 33 paragraf itu bisa juga untuk menulis tesis maupun disertasi ya. Jadi dia bisa fleksibel, bisa nulis untuk jurnal atau artikel jurnal, bisa untuk nulis ya, bisa nulis apa saja. Jadi yang saya bagikan kemarin kan ini toh ya. Ya. Nah, untuk yang magister ya, itu judul ini ya, judul objek formal dan objek material. Jadi objek formal itu berkaitan dengan isunya. Jadi isu atau tema yang akan diangkat. Contohnya kalau tadi antum judulnya pendekatan historis ya, dalam studi Islam, itu namanya objek formalnya. Nah, nanti objek materialnya lokasi penelitiannya. Ya. Jadi ada objek formal, ada objek material. Misalnya kalau dijadikan satu antara objek formal sama material, maka pendekatan historis dalam studi Islam di gitu ya, pembelajaran PAI, Pondok Pesantren Ar-Royah Sukabumi. Jadi objek materialnya itu pada objek yang dikaji, tempat yang dilakukan penelitian. Pada apa? Pada pembelajaran. Berarti kalau pada pembelajaran yang menjadi objek bisa gurunya, bisa muridnya. Kalau di pondok bisa ustadznya, bisa santrinya, gitu ya. Jadi bisa dikaji. Kalau di sini nih belajar PAI tentang pendekatan tarikhiyah itu gimana sih, gitu ya. Ingin diteliti. Kalau berkaitan dengan bahasa, misalnya pendekatan linguistik, pendekatan bahasa. Kok bisa Ar-Royah ini misalnya maju di bahasa Arab? Kira-kira pembelajarannya bahasa Arab seperti apa sih? Supaya pondok-pondok pesantren yang lain bisa menduplikasi. Nah, jadi pembelajaran PAI di pondok pesantren Ar-Royah itu menjadi objek materialnya. Sementara objek formal yang diangkat adalah pendekatan historis tadi itu atau pendekatan bahasanya, linguistiknya ya, isu yang diangkat. Nah, kalau misalnya kita menulis tesis, maka setelah judul itu ditulis, maka itu dituangkan nanti di dalam bagian ini 1, 2, dan 3. Karena kan masih proposal ya. Tapi nanti kalau sudah 1, 2, 3-nya diterima oleh tim penguji di UIN Malang, maka kita tinggal melanjutkan menjadi hasil. Nah, hasil itu bab 4.
Ada juga hasil dan pembahasan misalnya ya. Itu nanti tinggal nambah saja. Setelah hasil apa? Pembahasan. Namanya pembahasan itu discussion. Baru kemudian conclusion. Selesailah bab 6. Ada yang bab 4 sama bab 5 itu dijadikan satu ada. Jadi paparan hasil dan pembahasan itu ada. Tapi ada juga yang dipisah kalau jumlahnya banyak. Jadi misalnya ketebalannya karena datanya banyak, itu menyebabkan nanti kalau dijadikan satu, babnya terlalu gemuk, terlalu tebal. Akhirnya harus dipisah supaya lebih rinci cara pembahasannya, gitu ya. Nah, jadi kalau ini bisa dijadikan contoh, terutama untuk besok ya. Jadi kalian yang sekarang maupun yang sudah mau nulis tesis, itu nanti besok bersama dosen-dosen juga akan kami latih bagaimana cara membuat judul. Ya. Jadi ini contohnya ya. Kalau tadi contoh untuk ini, sekarang contoh untuk tesis. Tapi prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama. Jadi suka bumi enggak suka langit. Betul ya? Nah ya itu, kok suka bumi, enggak suka langit. Nah nanti saya buat folder sendiri saja biar saya selalu ingat sama Aroya ya. Iya, kalau enggak gitu nanti muskilah. Namanya academic writing ya, workshop PP Raya. Jadi besok-besok kalau tanya-tanya tentang apapun ya sudah, pokoknya ini foldernya ini ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh tadi, karena di sini kan pembelajaran kan banyak ya, macam-macam ya. Pembelajaran kan macam-macam ya. Jadi di sini nanti misalnya boleh ditulisi rekonstruksi, jadi membangun kembali ya, model pembelajaran bahasa Arab ya. Misalnya contoh nih, kan ini masih umum ya. Bahasa Arab itu kan misalnya ada 4 maharot ya. Kalau di sini kan kalamnya terkenal, maka di sini pembelajaran bahasa Arab maharoh kalam. Nah ya, itu caranya. Dia mau kita bangun itu modelnya, supaya model ini bisa diduplikasi oleh pondok pesantren lain, supaya mereka juga maharatul kalamnya itu mumtaz gitu ya. Nah, ini kan perlu ada nih. Nah, jadi baru ditulis di ya, kalian nanti tinggal mau ngubah-ngubah apa aja terserah, nggak apa-apa. Ini kalau nanti modelnya penelitian lapangan, karena tesis itu nanti memang diwujudkan dalam penelitian lapangan, bukan penelitian pustaka. Kalau kita yang mata kuliah kita, nah itu penelitiannya masih pustaka, ya. Gimana? Ya di pondok, karena kita pembelajarannya di pondok, bukan di Setiba, iya. Kan punya kurikulum beda toh, PP sama Setiba, nah, beda kan? Kalau di sini pembelajaran maharatul kalamnya setiap hari apa? Kalau yang pondok setiap hari. Dalam kelas atau luar kelas?
Nah, berarti kan gitu kan, ada dua model nanti bisa. Nah, ya, misalnya gitulah ya. Ini contoh untuk bisa dibuat judul-judul yang lain pada nantinya. Jadi misalnya mau judul apa lagi ya? Oh, kalau Maharotul Kitabah sendiri, Maharotul Istima sendiri. Sini aja kalau untuk udah Maharo, ada 4 Maharo, jadi 4 tesis ini. Ya, jadi 4 tesis. Bisa lagi hanya kurikulumnya, tanya ustadznya, mahasiswanya. Jadi bisa dalam komponen-komponen pembelajaran. Kan komponen pembelajaran itu kan banyak ya. Jadi kalau di sini kan ada semacam apa itu? Divisi-divisi atau misalnya unsur-unsur. Siapa yang ngurusi kurikulumnya misalnya ya. Itu bagian Qismut Ta'lim kalau tidak salah ya. Qismut Dirasa atau Qismut Ta'lim. Nah, itu kan. Terus ustadznya harus bagaimana? Ustadznya ternyata di sini alumni dari mana biasanya? Lipia misalnya. Nah, itu ditulis. Oh, Lipia itu karakteristiknya gimana ya? Kok bisa kemudian menghasilkan mahasiswa-mahasiswa di sini yang mahir dalam Maharotul Kalam misalnya gitu. Jadi fokus terus ke situ. Terus santri-santrinya dari mana ya? Kok bisa mereka lebih cepat untuk Maharoh Kalam? Nah, jadi ada fokus-fokus sendiri yang mau diambil. Nah, jadi ini contoh namanya bahwa membuat judul itu ya begitu. Ambil kata kuncinya, kemudian apa yang mau diteliti, objek formalnya apa, objek materialnya apa, isu yang diangkat apa, terus bertempat di mana. Nah, boleh juga yang namanya multisitus. Misalnya pondok pesantren Ar-Royah mau dibandingkan dengan pondok mana? Misalnya di sini. Sebut yang Maharotul Kalamnya juga bagus. Coba. Kanan kiri aja. Maktub. Tulisannya Ain Takof. Oh iya. Maktub. PP juga ya. Ya. Jadi nanti ditulis gini. Ini. Ya. Apa lagi? Yang ada pondok lagi? Al-Maghfirah. Jadi kalau 3 namanya multi. Kalau 2 namanya komparasi. Ya. Ada yang mengatakan kalau 2 itu perbandingannya, tapi kalau ini dilihat keunikannya, bisa keunikannya. Nah, ada multisitus, ada multikasus. Kalau multikasus kasusnya yang diambil, tapi kalau multisitus tempatnya. Misalnya ini contoh ya. Apa tadi? Maghfirah. Stay ya. Tapi yang punya itu ya. Ini anu dulu aja, mahatnya ya. Sama-sama di Sukabumi semua ya? Mana? Daerah Bogor ya. Kalau maktub Sukabumi ya, oke. Baik. Jadi nanti ditulis atau misalnya daerah lain bolehlah, misalnya sama-sama Jawa Baratnya, ada yang mungkin Cianjur, mungkin ya diambil satu Cianjur, ya, yang kira-kira ada beda karakter misalnya, sama Bogor misalnya gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan keunikan gitu ya. Jadi kalian nanti biar wawasannya lebih terbuka gitu loh. Tidak hanya Ar-Royah saja, tapi bisa juga yang lain. Gimana kira-kira? Ada pandangan? Atau ada pertanyaan tentang pembuatan judul? Kalau yang
multisitus. Situs. Ini namanya, kalau situs itu tempatnya. Jadi ini namanya ini 3 ini namanya multisitus. Nah, jadi nanti gini. Namanya dalam kurung studi multisitus namanya. Situs itu tempat ya. Kalau multi kasus, kasusnya yang macam-macam yang dilihat. Misalnya tidak hanya kasus Maharotul Kalam saja, ya, kasus yang diambil. Misalnya kesulitan belajar tidak hanya di Maharotul Kalam, tapi kesulitan belajar di Maharotul Istima, di Maharotul Kitabah, di Maharotul Kiro'ah, kan lebih dari satu tuh. Nah, itu namanya multi kasusnya. Tapi kalau tempatnya itu namanya multi situs. Ini artinya untuk kemudahan. Sepenting apa kalian mengambil beberapa kasus, mungkin kaitannya kok misalnya pondok itu sama-sama pondok bahasa Arab, cuman kok kemajuannya kok beda. Misalnya gitu. Kita lihat kasus kesulitannya apa sih gitu. Paham ya? Nah, tapi kalau kita mau lebih cenderung melihat keunikan pondok-pondok pesantren, bukan pada kasusnya tetap satu, pembelajaran bahasa Arab Maharotul Kalam saja, kan cuma tunggal, tapi tempatnya yang 3. Nanti kita akan dapatkan 3 model di Aroyah, model di Cianjur, dan model di Bogor. Nah, paham? Nah, gitu. Nah, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, betul. Duduk dulu. Nah, ya. Nah, jadi gitu ya. Ya, silakan tanya. Ya, betul. Di situs objek material. Ya, berarti di mana gitu ya, mau kemana gitu. Itu menurut salah satu pengertian ya. Nanti kalau antum dapatkan pengertian penelitian yang lain, nggak apa-apa, itu untuk wawasan aja. Yang penting antum mau pentingkan yang mana? Apakah objek formalnya yang ingin ditambah, ataukah objek materialnya yang ingin ditambah? Kalau antum ingin menunjukkan keunikan Aroyah dibandingkan keunikan-keunikan yang lain, maka antum multisitus. Supaya kita tidak merasa jago kandang. Ngerti ya? Nah, itu maksudnya. Itulah pentingnya. Dan kalian akan lebih luas wawasannya nanti. Oh, kalau di Aroyah itu Maharotul Kalamnya itu setiap hari. Bisa saja di Cianjur nggak setiap hari, tapi dia bisa bagus juga. Atau di Bogor misalnya, dia setiap hari, tapi tidak hanya, kita kan dakhili dan khariji, dia cuma dakhili. Nah, jadi kita nanti dapatkan 3 model, 3 pola, 3 macam gitulah kira-kira, 3 jenis. Ya, kalau kalian seperti bandingkan kayak kita ini ya, berasnya Cianjur misalnya, beda nggak sama beras mandi basmati? Sama-sama berasnya, tapi akan mendapatkan keunikan yang berbeda. Ya, gitulah. Kira-kira gitu. Sebab kalau saya kaitkan sama makanan, kamu kan seneng, ingat. Ya, kuliner ya. Kira-kira gitulah, gampang. Jadi sebenarnya menulis tesis itu sama dengan menulis jurnal. Nah, kalau ini kan tadi saya bilang 33 paragraf. Ya kan? Ketika 33 paragraf itu jadi,
bisa dikembangkan 2 kali lipat. Jadi 33 halaman. Ya. Dari 33 halaman ya. Itu kan nanti sudah berkembang terus toh. 33 halaman itu artinya sudah menjadi proposal gitu loh. Kalau 33 dikali 3 berapa? 99. Iya kan, 99 sudah jadi tesis. Jadi masing-masing tulisan ini tadi menjadi 3 halaman. Berarti kan kali 3 toh? 33 kali 3. 33 paragraf jadi 33 halaman, jadi 33 kali 3 menjadi 99 halaman. Khalas. Sampul yang terakhir udah 100 kan, penutup. Ada 100. Sama dengan kita zikir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali langsung. Ya la ilaha illallah ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wisuda. Kan enak toh? Gitu. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Gitu. Dan ada yang sulit. Maaf Sobat. Kenapa saya tulis di sini introduction itu intinya why, mengapa harus ditulis? Ya karena bab 1 itu mesti tanyanya itu. Jadi ini pertanyaan yang akan diujikan oleh penguji nanti. Kenapa Anda menulis tesis ini gitu? Kalau proposal, kenapa Anda membuat proposal dengan judul ini gitu? Nah, jawabannya udah ada di sini. Seperti yang saya tadi contohkan dan kalian sudah tuliskan. Ini loh Pak, data statistik menunjukkan bahwa kajian-kajian tentang, kan itu? Tuh, udah. Kalau di pendekatan studi Islam, ya bagaimana pentingnya pendekatan itu. Tapi kalau antum misalnya bicara tentang rekonstruksi, pentingnya rekonstruksi itu apa? Mungkin selama ini orang tidak memperhatikan tentang pembelajaran ma'arif kalam, sehingga anak-anak kita itu bahasa Arabnya lemah, gitu ya. Nggak mau menggali lagi, nggak mau mengkaji teori lagi. Kalau di Arab, anak-anak kecil udah mahir bahasa Arab. Ya, di Inggris sejak kecil ya sudah bahasa Inggris. Iya kan? Nah, di Perancis juga lancar bahasa Perancisnya. Gitu kan? Nah, itu kan karena bi'ah. Nah, teori tentang bi'ah, bahwa lughatul ummi. Ya. Karena bahasa ibu. Coba kalau ibunya bisu. Kaifa. Jadi itulah pentingnya penelitian. Tidak bisa kita hanya mengandalkan yang begitu-begitu saja. Maka kalian nanti dituntut setelah selesai materi. Sebenarnya materi semua ini, perkuliahan semua ini adalah mendukung kitabatil risalah magistir. Semuanya mata kuliah itu prinsipnya adalah untuk mendukung supaya kalian bisa menulis tesis. Itu toh. Lain-lain tidak. Jadi sebagus-bagusnya natijah kalian waktu kuliah, tapi kalau tesisnya tidak selesai, itu berarti mata kuliahnya tidak berhasil untuk mendorong kalian nulis tesis. Karena satu-satunya yang dikatakan master adalah ketika selesai menulis tesis, bukan selesai kuliah. Paham tuh? Nah, jadi gitu ya. Yes. Ada pertanyaan lagi?
Mm-mm. Itu apakah masih bisa dijadikan? Bisa, nanti dicari keunikannya, kesamaannya itu di mana, seberapa sama. Iya. Jadi kalaupun sama, pasti deh kalau kita teliti lebih dalam adalah yang kemiripan atau perbedaan. Kalaupun berbeda tapi tidak menyolok, tapi pasti ada. Ya. Katakanlah ustadznya di Aroya sama ustadznya di Maktuk sama, gitu kan ya? Dari ngajar di sini terus ngajar di sana. Tapi di sini pas jam pertama, di sana jam kedua, kan capek di sana. Berpengaruh pada tingkat pembelajarannya, walaupun misalnya ustadznya sama. Tapi kan mahasiswanya beda. Jadi ada variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi. Nah, ya. Nah, akhirnya nanti di sini akan ada pertanyaan. Nah, antum harus tunjukkan dulu maunya apa nih? Ya, maunya apa nih? Ya, maunya apa? Oh, gini aja kalau gitu saya ingin mencari gitu ya, tak kasih tulisan ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Bentuk karena tadi adalah yang ditanyakan rekonstruksi, di sini kata kuncinya rekonstruksi. Nah, caranya gitu. Bentuknya gimana sih kalau merekonstruksi itu? Misalnya kalau dulu pembelajarannya itu tradisional gitu ya, sekarang berpindah ke modern. Ya. Jadi bentuk-bentuk itu maksudnya wujud konkretnya itu gimana gitu loh. Paham maksud saya? Wujud konkretnya kayak apa? Lihat di lapangan. Memotret kalian tadi loh, seperti tadi malam sampai jam 10. Ya. Di masjid. Iya kan? Likoknya itu loh. Likok ulughahnya itu loh. Atau takbir masrahiyah itu loh. Itu kan salah satu bentuk bagaimana merekonstruksi model pembelajaran bahasa Arab maharah kalam. Ya. Jadi bentuknya begitu. Jadi nanti kalau bisa diasumsikan, asumsinya begini. Oh, misalnya masrohiyah. Ya. Siapa lagi yang mendorong banyak ngomong itu? Ilqok kalimah. Iya kan? Gitu-gitulah. Apalagi? Nanti dijelaskan ini masing-masing, enggak sesederhana ini. Munazarah. Misalnya ya. Dan lain-lain ya. Nah, ini contohnya gitu. Jadi hasilnya nanti bisa diprediksikan gitu ya. Bisa diasumsikan. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja sambil nanti bayangkan kalau kamu jadi master beneran. Ini kan masih drunken master. Ya, gak apa-apa. Tapi kan harus bermimpi, ya. Ini arafil manami. Lelai ya kan? Cuman jangan diteruskan anni atbahuka. Ya, jadi ada sesuatu yang ingin ditonjolkan. Oh, jadi nanti Mas Rohia itu pertanyaannya emang di tiga situs ini ada nggak Mas Rohia? Jangan-jangan adanya cuma di Aroyah. Itu sudah keunikannya. Oh, ternyata
hanya satu-satunya di Ar-Royah lah Masrohiyah. Di Maktuk sama di Makfirah nggak ada. Berdasarkan observasi pada tanggal 25 Februari 2022. Itu hasil penelitian, nggak main-main. Bukan gila wakola. Jadi kalau ada orang ngatakan, loh di Maktuk sama Makfirah itu ada kok Masrohiyahnya. Apa buktinya? Wong saya itu penelitian di sana. Nah, gitu ya. Itu namanya kekuatan observasi. Kalian harus lihat sendiri. Paling tidak sehari semalam lah. Amaliyatul lughahnya apa? Gitu. Kira-kira gitu. Ya. Gak apa-apa, bayangkan terus apa yang kira-kira akan kamu teliti nantinya. Ustadz Uril akan terus mengontrol dari 13 artikel nanti di kalian ya, di kelas kalian. Itu paling tidak ada embrio yang itu bisa dijadikan sebagai penelitian di Ar-Royah. Ya, mungkin satu melihat dari sisi kurikulum, satu dari sisi ustadznya, satu dari sisi mahasiswanya, satu dari sisi biahnya, satu dari sisi, nah ya kan, macam-macam unsur min anasir, ya, oke, saya lanjutkan lagi. Kan kita nggak puas hanya bentuk-bentuknya kok kayak gini, kita inginnya lagi yang kedua, pengen apa ya? Pengen cari faktor yang mempengaruhi apa kira-kira? Keberhasilan. Iya, kemajuan dan kemunduran. Faktor yang mendukung atau yang menghambat. Ya. Kan tadi maharatul kalam nih. Mesti ada dong faktor-faktor yang menyebabkan kamu tuh bisa ngomong itu kan. Tapi juga ada faktor yang menghambat gitu loh ya. Jadi boleh dibagi dua. Faktor yang mempengaruhi itu bisa sifatnya internal ya. Dan eksternal. Nah, kalau begitu berarti kalian ketika penelitian nanti tidak hanya melihat bentuk, tapi melihat faktor. Setelah kan kalian tahu nih, tadi Masrohiyah. Terus kadang Masrohiyah itu ada yang jalannya lancar, ada yang jalannya lambat. Terus ditanya, kenapa sih kok Masrohiyahnya ini kok nggak berjalan seperti biasa, misalnya gitu. Ternyata banyak yang sakit gara-gara kena COVID. Nah, berarti itu apa? Termasuk faktor apa? Menghambat. Jadi kalau istilahnya itu ada salbi, ada ijabi. Ini dari sisi arah internal eksternal. Bisa juga dari sisi tadi apa? Mendukung dan menghambat. Nah, gitu ya. Gitu caranya. Al-ilmu nurun. Jadi kamu nurun aja lah. Ya, kamu nurun dari saya. Tenang aja, karena al-ilmu nurun. Nanti alamal insana malam ya'lam. Saya akan dapat lagi nurun minan nur. Minallah ya. Kama nawartal ardo binuri syamsika. Gitu. Oke? Nah, ternyata kamu jangan cuma dua
nanti ditanya sama penguji, kenapa cuma 2? Yang afdal salasa. Gitu. Sama kayak kamu nulis tadi. Mulai dari pertama, salasa, pertama, kedua, ketiga. Apa fakta literaturnya? Kecenderungannya pertama, kedua, ketiga. Ya semua ketiga kan? Tujuannya apa? Pertama, kedua, ketiga. Cuman ini saya kasih alfabet. Tapi boleh juga langsung ditulis pertama, kedua, ketiga. Nah, supaya kamu juga nanti terbiasa. Gak apa-apa, memang perlu begitu. Nanti kalau ustadznya bilang A, B, C, ikuti. Tapi yang penting kamu tahu, oh ini pakai A pertama, kedua, ketiga ya. Kamu kan biasa gitu, awalan, sanian, salisan gitu. Oke, sekarang ketiga. Gampang kan? Ternyata kita tidak puas hanya mendapatkan faktor, tapi kita ingin bagaimana implikasinya. Apa implikasi itu? Pengaruh atau dampak positifnya. Implikasi dari apa? Ya implikasi dari konstruksi tadi, rekonstruksi tadi. Tetap pertanyaannya cuma itu toh. Yang pertama tanya bentuknya, yang kedua tanya ya apa? Tanya faktornya, yang ketiga tanya implikasi, kan? Jadi begitu. Nah, ya. Tuh ternyata selesai kan? Selesai nggak? Oh selesai. Jadilah. Nah, kalau implikasi berarti nanti diasumsikan apa yang dapatkan ya? Ya kamu nggak usah bicara dampak negatif, dampak positifnya aja. Artinya dengan model pembelajaran yang didapatkan, dihasilkan, itu ternyata luar biasa. Misalnya menunjukkan prestasi, ya, prestasinya meningkat. Misalnya ya kan, kemudian mahir ya dalam berbicara, ya kan, nanti diukur kemahirannya seperti apa, ya kan, bisa juga kemudian menjadi tutor sebaya. Maksudnya dia bisa ngajari orang lagi gitu loh. Ya kan? Duplikasi untuk teori apa? Maharo kalam. Jadi maharo kalam itu semakin dinamis. Nah, nanti dan lain-lain. Efek dari apa? Ya dari itu tadi. Ya. Jangan lupa ini nanti didukung oleh argumentasi ya. Argumentasi. Kenapa? Oh karena ini. Jadi kita bisa menjelaskan betapa faktor itu juga sangat dominan dalam mempengaruhi. Kira-kira gitulah. Nah kalau sudah jadi,
maka tujuan ini akan bisa terus bisa menggiring penulisannya terus. Nah, baru di sini ditulisi argumentasi yang mendasari pentingnya mempelajari, meneliti tentang gitu. Di sini ditulis sama, misalnya pertama lagi apa kira-kira, ya kan? Maharoh kalam. Ya, ini alasan. Maharotul kalam menentukan kemahiran bahasa Arab yang lain. Ya. Kayak itu loh. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali. Wa in fasadat fasadasa iru amali. Bikin sebuah statement bahwa dengan maharatul kalam yang bagus akan mempengaruhi kemahiran bahasa Arab yang lain, baik itu istima maupun kitabah atau qiraah. Itu ya. Nanti pembuktiannya nanti, yang penting kamu sudah bisa bikin argumen di sini. Ya, apalagi keberhasilan bahasa Arab dalam berkomunikasi ditentukan oleh kelancaran dalam maharoh kalam. Ya. Misalnya kalau kamu ada tamu datang. Coba kalau sekian banyak pada takut ngomong, gimana tamu itu datang? Ini seperti masuk ke tempat orang-orang bisu. Enggak ada yang berani bicara, enggak ada yang ngajak bicara. Karena semua pada takut salah dalam berbicara. Nah, itu. Makanya itu tulis ketiga, keberanian dalam berbicara bahasa Arab akan menghilangkan trauma psikologis terhadap sulitnya maharoh kalam. Tuh, selesai. Bisa enggak? Bisa lah. Kalau saya bisa, kenapa antum enggak bisa? Ana basyarum mitslukum. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Coba perhatikan cara membuat argumentasi. Nanti kamu buktikan argumentasimu itu ketika kamu meneliti. Akan terjawab itu. Benar nggak maharatul kalam itu menentukan kemahiran bahasa Arab yang lain? Iya Pak, terbukti di Ar-Royah tuh. Rata-rata anak yang lemah menulisnya, lemah ya
ininya tertolong Pak dengan maharatul kalam, karena dia terus kata-kata itu diproduksi, direproduksi, ya gitu. Reproduksi kalimat, reproduksi mufrodat. Gitu-gitu aja, pokoknya dibikin alasan sendiri, ya. Namanya juga alasan. Kan alasan nih, terserah. Kan gitu tuh. Alasan nih terserah. Hujjahnya badal bahas ilmi, hujjahnya. Tapi antum harus bisa memberikan alasan dulu, ya, qoblal bahas, supaya meyakinkan penguji lah, karena nanti kan diuji itu proposalnya, itu kan. Dan kalian bisa dapatkan ini hasil-hasil begini ini di kitab-kitab Arabiyah tentang ini maharatul kalam. Fadhailul, biasanya di Fadhailul Amal. Kalau di kitab hadis kan namanya Fadhailul Amal. Fadhailul Kalam ini. Fadhail maharatil kalam. Keutamaannya apa sih maharatul kalam? Nah, itu jadi alasan, jadi argumentasi. Keberhasilan bahasa Arab dalam berkomunikasi ditentukan oleh kelancaran dalam maharah kalam. Ini kan? Ini enggak iso ngomong ya enggak iso komunikasi. Enggak komunikasi ya enggak dapat apa-apa. Coba kalau antum ada tamu kemudian antum bilang ahlan wa sahlan aja dah. Hebat anak ini. Padahal cuma ahlan wa sahlan. Itu udah kelihatan kan kalimatul ula. Baru habis itu terserah mau bicara apa, paham enggak paham, pokoknya ahlan wa sahlan aja pokoknya. Di awal, ya, antum apa itu? Mai ila Sudan atau ila Misr ala ila. Gitu tok. Padahal hanya gara-gara ahlan masalah. Benar gak? Iya gitu. Jadi komunikasi kita akan cair, ya, efektif. Ditentukan oleh kelancaran dalam gitu aja, perkara salah benar tuh nanti, yang penting lancar. Orang Arab juga ngerti kok kalau kita salah. Tapi orang Arab gak akan mengatakan kita salah toh. Dia anak, fahim tuh anak, gitu aja. Tapi padahal itu sudah nahu gak karu-karuan, sorong gak karu-karuan. Bah terserahlah aku ngomong. Pokoknya anak urid ngeludak aja biasanya. Ya, paham? Ya. Yang ketiga, keberanian itu tadi. Keberanian dalam berbicara bahasa Arab akan menghilangkan trauma psikologis terhadap sulitnya maharah kalam. Coba, saya ini sekali tarikan nafas ya, sekali saya duduk, saya sudah bisa nulis 2 paragraf. Tinggal nanti ditambah supaya bisa 150 kata. Ini udah berapa? Coba kita cek. Berapa? 65, betul kan? Nah, tinggal tambah lagi. Nanti kita kasih penjelasan-penjelasan. Nah, yang dimaksud masrohiyah itu kan di sini. Ini gitu kan? Bentuk-bentuknya seperti apa? Gitu kan? Bentuk-bentuk yang dimaksud tuh bagaimana gitu. Kita jelaskan supaya tujuan kita itu menjadi konkret. Karena orang kan gak ngerti apa yang kita inginkan toh. Makanya nanti biasanya penguji itu tanya, "Mada taksud?" gitu. Apa yang kamu maksud? Mesti begitu. Karena bisa saja apa yang antum maksud dengan apa yang dimaksud oleh penguji itu beda. Supaya tidak salah paham, biasanya penguji tanya dulu, apakah seperti ini yang Anda maksud? Ini nanti yang ini jangan kamu tunjukkan yang ini,
Ini kan masih fil manam. Ini loh. Ini kan fil manam. Benar nggak? Ya kan? Nanti kan ini kan nanti setelah kamu teliti toh, ya paham nggak? Ya. Nah, ini kan fil manam. Kira-kira nanti yang saya ini gini loh Pak. Yang kira-kira akan saya teliti itu gini loh Pak. Nah gitu. Nanti hasilnya ini kurang lebih seperti ini, ya. Yang mendukung itu apa, yang menghambat itu apa. Tapi terbayang gitu loh. Bisa nggak? Itu namanya imajinatif. Apa yang sudah kamu lalui dan apa yang akan kamu lewati itu imajinatif. Karena kamu sendiri selama ini nggak pernah meneliti, bener nggak? Tapi kamu mengalami, gitu loh. Jadi kamu sama saja dengan meneliti dirimu sendiri. Kamu menulis tentang dirimu, ya. Seperti Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, dirimu. Kamu menjaga untuk dirimu sendiri. Kamu menulis ya untuk dirimu sendiri. Kamu meneliti awalnya juga untuk dirimu sendiri. Nah, ingat-ingat itu. Ya. Kamu kuliah S2 ini juga untuk dirimu sendiri. Setelah itu baru khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Ya, gampang nggak? Nulis gini gampang nggak? Pelan-pelan, one day one paragraph. Walaupun awalnya one day one problem, masalah doa satu hari. Odop one day one paragraph ya. Satu paragraf aja, pokoknya ditambah, dikurangi gitu kan. Nah, ya lumayan lah pokoknya dikit-dikit. Oke, siapa yang bertanya dari judul sudah kita bentuk, lalu tulisan sudah kita letakkan, dan argumen sudah kita kokohkan. Silakan tanya. Penulisan argumen kapan tidak diterima dalam penulisan, sah atau tidak penulisan argumen? Maksudnya tidak sah itu gimana? Jadi apa yang kita tulis di argumen itu sesuai atau hanya kemauan kita sendiri tanpa ada. Oh, jadi begini. Orang menulis itu, tiap penulis pasti punya tujuan masing-masing. Sama-sama nulisnya tentang bahasa Arab, tapi masing-masing pasti punya otak, punya orientasi, punya pengalaman yang beda. Itulah yang membuat argumentasi kita bisa berbeda-beda. Seperti antum ini sama-sama masuk ke Aroyah, tapi masing-masing kan punya alasan. Walaupun sama-sama belajar bahasa Arabnya. Iya enggak? Nah, kalau di kelas ini aja kadang ditanya lalu kita niru-niru temen. Tapi kalau ditanya masing-masing di tempat terpisah, beda kan? Nah, itu namanya tiap orang punya alasan sendiri-sendiri. Nah, baru nanti kita akan uji alasan itu apakah makul atau ghairu makul, atau makbul atau mardud. Nanti dilihat. Contoh nih, apakah iya bahwa maharatul kalam itu menentukan kemahiran bahasa Arab yang lain? Tak tambahi, karena ada reproduksi mufrodat. Jadi mufrodatnya itu diproduksi terus, gitu, reproduksi itu, dilahirkan terus, gitu ya. Ya kan, dengan tadi ilqa kalimah, misalnya gitu ya. Keberhasilan bahasa Arab apakah betul dalam berkomunikasi ditentukan oleh kelancaran bahasa maharah kalam? Kita kasih alasan, penjelasannya gimana? Ya karena dengan lancar maka, ya kan, lawan bicara kita itu kemudian nyambung.
Apa mau kita jadi tahu dia. Apa yang kita maksud dia lalu faham. Gitu kan? Apa keinginan kita dia ngerti. Begitu maksudnya penjelasan. Walaupun mungkin dari uslub salah. Ya. Walaupun dari segi nahwu salah. Dari tasrifnya salah. Nah gitu. Paham ya? Tapi keberanian, keberhasilan itu ditentukan. Nah gitu loh. Ya, ya silakan. Kalau untuk argumen itu apakah untuk penelitian kualitatif atau gimana? Sama. Dari segi bentuk-bentuknya gitu sama gitu. Iya sama. Nanti kan ditentukan dalam metode kalau kuantitatif sama kualitatif. Yang penting kita itu ketika nulis itu meyakinkan penguji. Karena penguji yang akan tanya nanti kan. Pada saat proposal sama pada saat ujian tesis terakhir. Ujian hasil namanya. Nanti kan antum mengajukan proposal. Proposalnya cukup ini tadi. Dari sini 33 paragraf dikembangkan menjadi 33 halaman. Ya kan? Kalau ditambah-tambah seperti saya katakan tadi, dari 65 kata jadi 150 kata. Dari 150 kata dikembangkan jadi 450 kata. Kan gitu terus. Gitu. Belum ini dikasih referensi. Referensinya kan nanti bertambah kata-katanya. Gitu. Bisa dibayangkan ya kayak gitu ya. Setelah pokoknya 33 paragraf jadi 33 halaman, jadi 99 halaman, selesai. Selesai, wisuda. Insya Allah. Gitu aja lah. Kalau dunia ini dipermudah, untuk apa dipersulit? Itulah butuhnya ketemu mukobalah ini penting kayak gini. Kalau online-onlinean aja ya segitu-gitu aja lah. Susah sinyal. Balik-balik terputus saya. Ya. Qati'ur rahim. Ya. Online itu qati'ur rahim. Masa silaturahmi itu tergantung pada sinyal. Layangan aja bisa terputus ya. Oke, silakan tanya lagi. Jadi kembangkan tulisan saya. Ini hanya sekedar contoh. Nanti kalian akan lebih membaca. Ini belum baca loh kita ya. Baca itu akan lebih kuat lagi. Ini belum baca ini saya. Cuma langsung spontanitas kayak gini. Gitu. Besok akan saya tampilkan dengan dosen-dosen. Dosen-dosen misalnya punya masalah apa gitu kan. Pak ini pembelajarannya kok sulit. Ya kita coba gali. Kita teliti. Bisa jadi satu tulisan. Kalau untuk dosen cukup artikel. Nulis. Seperti kalian artikel kita yang pembelajaran pendekatan studi Islam tuh. Tapi kalau untuk yang memang calon-calon master, ya harus untuk menulis tesis. Itu aja. Yes, lain-lain itu ala kulli hal pokoknya insyaallah ngikuti aja. Seluruh mata kuliah begitu. Mendukung penulisan risalah magister. Ya. Oke, apalagi? Nah, baru setelah itu kita kan udah tentukan nih tujuannya. Sudah tentukan juga ininya, ya kan? Nah, sekarang kita menuju fakta sosial. Jadi nggak apa-apa naik turun, tapi masih dalam kerangka yang sama. Mana kamu yang lebih mudah dulu, kamu tulis duluan nggak apa-apa. Nggak usah ada urut-urutan. Nanti kalau besok-besok sudah kalian mulai mahir, kamu bisa merasakan kira-kira saya nulisnya dari mana ya.
Gitu. Ada yang orang nulis dari hasil dulu. Dia dapatkan hasil, dia misalnya langsung turun ke lapangan pokoknya. Dia langsung apa yang dia lihat dia catat. Apa yang dia inginkan dia rekam. Data yang ada dia langsung kumpulkan, misalnya gitu. Nanti baru ditulis belakangan. Ada yang model gitu. Apa yang unik ya, apa yang menarik ya. Misalnya ada dua anak yang bercakap-cakap. Dia dengerin aja. Anak dua ini kok mulai tadi ngomong aja enggak selesai-selesai. Apa yang menyebabkan dia kok sangat asyik dalam muhadatsah Arabiyah. Kok seperti tidak ada kesulitan dari tadi gitu. Kamu catat bahwa santri di Pondok Ar-Royah ini tidak merasa kesulitan sama sekali dalam bermuhadatsah. Itu udah data. Diambil hari Jumat, ba'da Jumat. Ya kan? Boleh jam berapa. Data. Dia mulai bicara jam berapa, selesai jam berapa. Begitu. Data itu. Jadi data itu di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Gitu. Kalau yang pendekatan studi Islam kan kamu langsung di depan laptop, langsung online. Ya. Tapi nanti kalau tesis harus offline. Kamu harus mencuri-curi waktu walaupun itu Covid. Gimana caranya supaya kamu bisa ambil data di lapangan, ya, lapangan penelitian. Ya, makanya saya katakan kalau Ar-Royah itu masih butuh explore lebih banyak lagi untuk bisa diangkat pada tingkat tesis. Ya, kira-kira gitulah. Nah, fakta sosialnya apa? Pentingnya apa dibahas? Nah, kita tunjukkan. Misalnya ya. Nah, maharoh kalam selama ini tidak dikembangkan secara serius, misalnya gitu ya. Ini kan menohok, sedikit menuduh, ya kan? Nah, hal ini dibuktikan. Ngono yang penting itu buktinya. Ya, caranya gitu. Tak tulis aja Pak Udil biar nanti tanggung jawab. Ya kan? Contohnya gitu. Maharoh kalam selama ini tidak dikembangkan secara serius. Udah tahu pondok-pondok pesantren kesulitan santrinya untuk ngomong, kok enggak diteliti kenapa? Ya. Tidak serius itu maksudnya gimana? Kesulitan dalam berbicara, ya, dalam bahasa Arab tidak digali penyebabnya.
Mestinya kalau tahu kesulitan kan harus segera cari ya. Penyebabnya apa ya? Jadi yang maksudnya tidak dikembangkan secara serius itu berarti kesulitan yang dihadapi tadi itu tidak digali penyebabnya. Kalau penyebabnya tidak tahu, bagaimana cara mencari solusi? Sehingga, gitu kan ditambah itu, sehingga solusinya belum dapat dilakukan karena penyebabnya tidak tahu. Nah, misalnya gitu. Jadi bukti gini ini nanti kamu tambah lagi. Ini kan cuma satu dari Pak Uril. Nanti ada lagi. Ada pula fakta membuktikan bahwa prestasi Maharoh Kalam sangat rendah. Misalnya Prof. HD Hidayat. Nah, kamu tahu HD Hidayat? Iya, HD Hidayat itu pakarnya. Udah kesini? Prof. HD Hidayat. HD. Profesor HD Hidayat itu pakarnya bahasa Arab. Profesor HD Hidayat. Oh iya, ini kan online ya, tak tunjukin ya. Profesor HD Hidayat. Tuh. Nih. Pendidikan bahasa Arab. Ya. Ya kan? Pembicara ALF bahasa Arab, Indonesian One Third nih profil ini. Orang Sukabumi juga. Nih orangnya. Pisangan Ciputat nih kalau lihat sana. Tapi MI-nya ini Sukabumi 1944. PGA jurusan bahasa Arab. Ma'had Khurtum Ad-Dauli lil Lugha Al-Arabiyyah Khurtum. Pasca sarjana IAIN Jakarta 98. Tuh kan, karya tulisnya metodologi belajar bahasa Arab, linguistik bahasa Arab dan Al-Qur'an. Seminar-seminar nih. Nah, itu ya. Jadi beliau adalah memang pakar bahasa Arab di Indonesia. Nah, ya, inilah orangnya. Kemarin menguji sama Pak Uril di Sunan Gunung Jati. Nah, jadi kalau kita mengutip nanti harus tahu caranya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita cari lagi, katakanlah ya di Google Scholar misalnya ya,
atau Google cendekia ya. Sini nanti ada ya. HD Hidayat. Nah, tuh kan. Pelajaran nahwu dengan nazam fi alfiyah Ibnu Malik. Nah, apalagi Nusantara Heritage, Ijazul Quran, Uslub Isti'arah. Ya. Terus apalagi Hidayat. Yang kaitannya sama bahasa Arab. Jadi gitu caranya nanti. Nih, pengajaran bahasa Arab Indonesia masalah dan cara mengatasinya. Misalnya ini ya. Tuh kan. Ada pernyataan misalnya di sini. Ini pernyataan yang sering ini dikutip nih. Kayak gitulah. Jadi kalau misalnya ini pelajaran nahwu, ini disertasi beliau ya ini ya. Kita lihat. Tuh. Nazam ya, ini nazam ya. Wah, ini ya. Bisa untuk referensi. Jadi caranya gitu. Ini disertasinya beliau nih, tahun ya. Sekolah Pasca Sarjana. Nih, disertasi ini membuktikan bahwa pembelajaran nahwu dengan nazam alfiyah Ibnu Malik merupakan pembelajaran efektif yang memungkinkan pembelajarnya menguasai nahwu bagi para santri di pondok pesantren Baitul Hikmah, Haur Kuning, Cisalopa, Tasikmalaya. Nah, ya. Nah, ini bisa kamu tulis kayak gini, peneliti memilih objek penelitian di pesantren Baitul Hikmah karena pesantren tersebut menjadikan Alfiyah Ibnu Malik sebagai mata pelajaran unggulan. Kalau kalian Maharatul Kalamnya yang unggulan misalnya gitu. Dan materi wajib bagi para santri. Sehingga posisi Alfiyah di pesantren tersebut sangat penting dan dipelajari secara intensif. Penelitian ini menolak pandangan Ramona Nadov dan Barbara Johnstone yang memandang bahwa karya seni seperti nazam atau puisi hanya menyenangkan dan mudah dihafal namun tidak punya nilai sama sekali. Jadi ini memberikan bantahan. Jadi kamu nanti juga gitu. Kan saya tadi sifatnya gitu kan? Coba lihat kalimatnya. Maharo kalam selama ini tidak dikembangkan secara serius. Ya kan? Kesulitan dalam berbicara dalam bahasa Arab tidak digali penyebabnya sehingga solusinya belum dapat dilakukan. Ya kan? Hal ini dibuktikan bahwa banyak pondok pesantren yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan santri untuk berbahasa Arab. Ada pula fakta membuktikan bahwa prestasi maharo kalam sangat rendah, misalnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini dicari, boleh apa saja karena ini contoh. Demikian pula pembelajaran maharoh kalam tidak dimulai sejak dini. Ya, kamu sebut misalnya di penelitian MI itu kan nggak diajak ngomong bahasa Arab ya, benar nggak tuh? Mustawa ibtidaiyah, kita bicara bahasa Arabnya udah paling di perguruan tinggi baru diajak ngomong. Atau sudah
sulit menghafal mufradat baru diajak ngomong. Ya. Padahal kalau kecil kan mufradatnya bisa dihafal lebih mudah. Buktinya anak-anak sekarang tahfidz, anak-anak itu kecil-kecil udah tahfidz itu mereka. Tahfidz Arab itu, Quran tuh. Misalnya ada saya punya dosen dulu namanya Ibu Khadijah 2020 misalnya. Ya. Jadi gitu caranya ya. Gimana? Sudah kelihatan nggak rasanya? Taste-nya ada kelihatan nggak? Dirasa-rasakan. Dirasa-rasakan kalau membuat itu seperti itu. Gampang kan? Pokoknya one day one paragraph. Betul? Nah, kita lihat tadi satu tarikan napas berapa kalimat ya? 65 lagi rata-rata. Enggak apa-apa. Udah separuh lah. Tinggal memperkuat lagi. Tambahin lagi statement, tambahin lagi referensi. Jadi tambah kuat ini. Mana bisa dibantah? Kan saya bilang kemarin satu paragraf minimal berapa referensi? 5, ini masih 3. Kasih kalimat lagi, kalimat penutup, kalimat penguat, kalimat argumentatif, nggak apa-apa. Nah, kalau ini mah kecenderungan. Lagi-lagi pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Pokoknya gitulah. Ya, itu ya. Selama ini kalau bahas tentang Maharotul Kalam, apa sih yang dibahas orang-orang ini? Gitu. Misalnya gitu ya. Habis wis. Sahkam. Loh, salisah. Kan udah mau sholat. Jam berapa sholatnya? Lah iya. Wis enggak apa-apa wis. Loh, tadi kan mau psikologi, ganti kan psikologi. Ayo. Sebelum ada pertanyaan silakan enggak apa? Tanya dulu. Silakan tanya tanpa itu ya. Ya nanti saya save di sana. Silakan. Fakta literatur nih. Fakta literatur. Itu kan mengutip dari banyak literatur dari. Betul. Kalau misalnya kita ambil dari daftar pustaka di sebuah buku, misalnya di sini kan aneka pendekatan. Boleh, tapi harus dicari ya. Jadi kutip referensinya, cari di Google. Apakah ada PDF-nya? Iya, PDF atau Word-nya nggak apa-apa. Yang penting kamu cari dulu. Kamu misalnya kamu tertarik pada referensi buku ini, karena buku-buku itu rata-rata sekarang sudah di e-book, sudah dielektronikkan. Jadi belakangnya biasanya e-book gitu, electronic book. Nah, boleh. Nggak ada PDF-nya, berarti nggak bisa. Misalnya kita mengutip di sini. Apa? A Study of Psychology of Religion Phenomena. Cari dulu, nanti di Mendeley ada. Mendeley. Mendeley hitam. Iya, Mendeley hitam. Mendeley hitam dulu. Misalnya Enggak apa-apa. Merah itu untuk mengupdate. Jadi setelah Mendeley hitam kan yang online. Mendeley hitam itu langsung masuk ke Mendeley merah, itu tinggal sinkronize saja. Disinkronisasi, langsung yang di Mendeley hitam itu langsung masuk ke merah. Otomatis, dan itu nyimpen. Gitu caranya ya. Jadi yang penting judulmu enggak boleh salah. Ejaannya harus betul. Study of Religion itu ditulis Study of Religion. Karena satu huruf berbeda, nanti akan berbeda mencarinya. Ya, udah bagus tuh. Studi-studi agama itu bagus. Dilanjut ya. Paling tidak kutipan yang ada di situ kamu kutip sajalah dulu. Kamu nanti cari lagi sumbernya ya, yang relevan. Kamu studi apa? Pendekatan? psikologi.
Ya psikologis. Di situ psikologis kayak apa? Dia ceritakan kayak apa? Kamu tandai dulu. Kalau tidak salah sering mengutip Zakiyah Darajat itu. Enggak, ini punyanya Peter Connelly. Peter Connelly. Dia ngutip siapa kalau yang di luar? Itu terjemahan ya? Terjemahan. Very terjemahannya. Udah bagus. Ada berapa di situ model psikologis? Jadi kalau di kategori, masukkan di kategori. Bisa punya Bana? Mana? Punya Bana apa punya siapa? Yang Oh ya, kan. Bagus. Kamu masukkan di dalam ini ya. Saya tunjukkan habis ini tempatnya. Jadi bedakan ya metode yang ada di bagian metode method sama metode yang ada di result. Ya. Saya ulang lagi, bedakan metode bagian methods sama metode dalam nomor 2 yang result. Kan tujuan kan ada 3. Pengertian, yang kedua metode, ya kan? Yang ketiga implementasi ya, contoh-contoh ya, penerapan ya. Jadi metode yang di sini, yang di tujuan itu adalah metode dalam pendekatan. Tapi kalau metode yang di method itu adalah metode kalian nulis. Metodenya adalah penelitian pustaka atau library research. Nah, gitu ya. Sambung. Bisa diulang. Ya. Jadi kalau metode pada tulis ini ya enggak apa-apa ya. Kan tadi ada 2 bagian tuh. Ya, kalau ini saya tuliskan A, introduction. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Betul ya. Ini kan di sini tujuannya ada 3, betul nggak? Nah, tujuannya kan 3. 1 bahas pengertian, betul? 1 bahas metode, 1 bahas implementasi. Contoh-contoh ya. Oke. Nah, metode ini adalah metode dalam pendekatan. Ya, yang ini nanti ditulis dalam result. Tapi kalau yang bagian ini B kan literatur review, ya kan? Ada berapa literatur review? 6 kan? 6 berarti lanjut ya. 5, 6, ya kan? 5 ini membahas tentang pendekatan. Kalau ini macam-macam pendekatan, ya, macam atau jenis, betul nggak? Ya, klasifikasi dan macam-macam lah, tapi pendekatan, betul nggak? Nah, baru 7, 8, yang itu kan contoh, kamu contoh juga. Di sini pendekatanmu apa? Misalnya di sini psikologi, ya bahas tentang psikologi. Ini bahasnya kan, ini tadi membahas pengertian toh, kalau yang sini pengertian toh, pengertian, pendekatan, macam-macam ya. Ini pengertian juga ya. Terus di sini juga ada macam-macam psikologi tadi tuh, macam, jenis, klasifikasi, kategori atau apalah dan lain-lain. Kalau mau dibahas di sini. Tapi klasifikasinya berkaitan dengan psikologi. Yang ke-9 itu studi Islam. Nah, boleh kalian bahas yang lain,
Cuman ini saya kasihkan kemudahan. Jadi kamu bahas pendekatan saja, terus pendekatan yang kamu ini sama yang ini studi Islam, ya macam-macamnya, ya jenis macam-macam, dan lain-lain. Baru metode ya, metode. Nah, metode yang di sini adalah yang dimaksud library research. Nah, nanti kamu cari, misalnya saya mengutip 10 buku dan 10 artikel jurnal nasional dan internasional, misalnya gitu ya. Ini nanti dijelaskan, kan itu dibagi 5 ya, kan? Caranya itu ditulis. Nah, gimana caranya kamu tahu? Dari sini ya, nanti dikutip ya. Ya. Juga. Nanti sesuaikan ya. Mana yang paragraf masuk sini, mana yang... Oke. Kalau ini hasil, ini bisa saja konsep tentang pendekatan psikologi ini dapat kalau misalnya kondisi spiritual ya. Ini dari apa nih? Dari buku apa, dari apa? Cek nanti ya. Kepuasan manusia, kemudian macam-macam ini dari mana nanti dicek ya referensinya ya. Nah, jadi nanti metode yang ada di tujuan itu dijawabnya langsung di result. Tapi kalau metode dalam methods itu ada pada studi pustaka. Nah, coba sekarang dibuka online-nya. Tulis metode penelitian pustaka. Penelitian pustaka. Yes ya. Nah, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur. Nah, ini ya. Baik berupa buku, catatan. Kamu copy nih. Nanti tinggal ngutip ya. Nah, jadi masuk di metode. Turun. Ya. Turun lagi. Yes, lagi. Nah, ini. Jadi di sini nanti. Nah, itu pendekatan tamu. Nah, tulis di atas sini sendiri. Kamu drop itu terus turun. Nah, ini kan ada tipe nih. Nah, ini turunkan ya, turunkan. Nah, turunkan. Nah, kamu copy, paste di sini, paste. Nah, udah jadi. Kasih merah. Semuanya kasih merah. Ya udah, kasih merah. Nah, ini contohnya begitu, ya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti diubah. Pokoknya intinya penelitian kepustakaan ini kalian jelaskan mulai 11 sampai berapa? 11 sampai 15. Termasuk teknik analisisnya, analisa datanya adalah library research. Bagaimana teknik menganalisis hasil-hasil pustaka. Makanya tadi saya katakan saya mengutip 10 buku dan 10 artikel itu contoh. Itu yang nanti akan dianalisis. Dianalisisnya gimana? Ya di sini. Jadi ini kamu hapus. Kan semula kamu kan pakai ini toh. Deskripsi ini kamu ini kamu hapus dulu. Tadi kan pengertian psikologinya. Sebentar ya. Menurut sini tulis. Menurut 10 buku dan 10 jurnal, 10 artikel. Kamu jadikan satu di sini. Gitu loh ya. Paham? Setelah itu kamu dijelaskan maksud masing-masing. Tulis. Dijelaskan maksud masing-masing. Tahu masing-masingnya?
Masing-masing dengan bahasa penulis. Kan kalau ini tadi kan mute, nah kan? Dengan kutipan, kan gitu tulis dengan kutipan in note, in strip note. Nah, ya. Tapi di sini nggak boleh. Di sini harus ngomong sendiri kita. Seperti kalau saya jelaskan tadi, ya. Dan bahasa penulis. Nah, kalau relasi data menghubungkan yang ini, menghubungkan pengertian antara pengertian tadi itu, ya, dengan pengertian psikologi, tulisnya pengertian psikologi, dengan referensi lain yang berbeda. Ternyata ada orang yang menjelaskan tentang psikologi itu berbeda, pendekatan psikologi itu beda. Nanti kan pendekatan psikologi macam-macam. Kamu cari yang relevan, yang kamu anggap satu aliran. Nah, begitu ada aliran lain, kamu benturkan di sini. Kalau referensi lainnya berbeda itu artinya kan berbeda. Kamu yang kutip dari 10 tadi, usahakan yang relevan, ya, relevan dan satu aliran psikologi. Tadi kan kamu berikutnya macam-macam, ya. Jadi usahakan 10 itu misalnya saya setuju dengan aliran psikologi bahwa kejiwaan itu betul-betul akan mempengaruhi jasmani. Ternyata ada ngomong yang enggak, justru jasmani yang mempengaruhi rohani. Banyak orang yang sakit jasmaninya, kemudian menyebabkan dia kemudian stres, kemudian mati karena COVID. Bukan jiwanya yang justru mengkokohkan dia untuk tetap bertahan hidup, gitu misalnya. Tapi lebih cenderung jasmani yang pengaruh. Dibuktikan banyaknya orang yang sakit COVID, ya, diawali dari solu kamaro itu, ya, alas ya, di mana tapi ini, ya, gitu caranya ya, lanjut seperti itu, ya. Nah, tadi milamdalah, alhamdulillah. Ini subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ketemu Godan ya. Ya, Godan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godan. Ba'dal god. Godan ba'dal goda. Ada li? Oh, laisa. Gimana? تسجيل الصوت سات تسجيل Ya, الصوت kuliah baru menjadi sufla.